Emak-emak, anak abah ini patut diproses hukum dikarenakan sudah mengancam membunuh Presiden Joko Widodo dengan imbalan surga. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan, tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bapak Ibu, saya warning pada kesempatan kali ini. Ada Wahabi Salafi Hijazi, ada juga Wahabi Salafi Takfiri. Yang pertama Wahabi Salafi Hijazi. Apa itu? Orang ngakunya Salafi, orang Wahabi yang kerjanya membid'ah-bid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngomong gampang, nggak ada dalil. Bukan nggak ada dalil, sampean belum tahu. Makanya ngaji dulu. Cocok atau cocok? Jangan main bid'ah. Hati-hati. Makanya anak kudu mondok, kudu belajar, mondok yang benar. Mondok di pesantren yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai pulang dari mondok salah semua orang tuanya. Sampai-sampai cium tangan juga jadi haram semua, TV jadi haram. Ada yang sedemikian rupa. Nah, naik dia setelah Salafi Wahabi Salafi Hijazi, dia akan naik kelas menjadi Wahabi Salafi Takfiri. Apa itu? Dia tak sekedar membid'ah-bid'ahkan, nanti dia akan mengkafir-kafirkan. Yang beda sama dia kafir, yang beda sama dia sesat, sampai pada akhirnya mengkafirkan negara. Masang bendera haram. Ada nggak ajaran kayak gitu? Ada nggak? Ada. Di Kemang ada nggak ya? Nggak mau pasang bendera, nyanyi lagu Indonesia Raya haram oleh mereka. Ini Salafi Wahabi Salafi Takfiri. Ini bahaya Bapak Ibu. Karena mengapa? Satu, mereka menolak negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin mendirikan khilafah, berarti kan memberontak kepada negara. Yang kedua, mereka menolak ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ciri khusus Wahabi Salafi Takfiri, satu, suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, suka mengkafir-kafirkan orang lain. Dua, mereka menolak sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini disebut dengan negara kafir, negara tauhid. Dan yang ketiga, mereka cenderung melawan kepada pemerintah yang sah. Ini namanya Salafi Takfiri. Kita nyebutnya kaum Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah." Barang siapa yang menolak taat kepada pemerintah yang sah. Halo? Pemerintah yang sah itu siapa? Pak Kades, Pak Babin Kamtipmas selaku aparat kepolisian, Pak Babinsa, dari Pak Kades, Pak Bupati, Gubernur, atasnya Gubernur, Presiden. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang menolak atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Mentang-mentang Jokowi nggak mau, mentang-mentang Prabowo nggak mau, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negara. Negara kita apa namanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Famata, maka ia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi orang yang mati dalam keadaan satu, melawan pemerintah yang sah, dua, melawan kepada negara. Hormat bendera nggak mau, pasang bendera nggak mau, nyanyi lagu Indonesia Raya nggak mau, pemerintah dia lawan, negara dia lawan. Famata, maka mati dia. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Bukan mati sahid, tapi mati sangit.
Kita yel-yel dulu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Benar nih, habis Wahabi di Kemang, habis. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau ada yang datang ke Kemang atau Sukanegara ngajak kita mendirikan khilafah, balik tanya sama dia, tunjukkan satu saja ayatnya dalam Quran atau satu pun hadisnya yang memerintahkan mendirikan khilafah. Saya yakin dia nggak akan bisa menunjukkannya, Pak, karena tidak ada satupun hadis maupun ayat Al-Quran yang memerintahkan mendirikan khilafah. Itu cara ngejawabnya. Tapi kadang-kadang dia begini, hati-hati dengan strategi begini. Nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, beras gratis, istri jangan, beda, itu urusannya beda. Semua serba digratiskan. Kita dijanjikan dengan angin surga. Nah, kalau Bapak Ibu dijanjikan dengan angin surga, saya kasih tahu jawabannya. Begini cara ngejawabnya. Balik nanya lagi, Mas, kalau kata sampean khilafah tegak semuanya gratis, saya mau tanya dulu sekarang. Kalau khilafah tegak, negara Indonesia ini mau dikemanain? Nanyanya begitu. Dia jawabnya, ya kita bubarkan. Nah, itulah masalahnya. Anda sedang menjanjikan angin surga, tapi sebenarnya yang sedang Anda tawarkan adalah neraka. Ya, kalau NKRI kita bubarkan berarti kita mau memberontak sama negara ini, Bapak Ibu. Yang muncul kayak Suriah, kayak Irak, perang saudara, nggak berkesudahan nantinya. Maka kalau ada ajaran kayak gitu, Pak, bapak-bapak jangan suka ngelapor. Lapor Pak Kades, lapor Pak Babin Kamtipmas, lapor Pak Babinsa. Atau langsung kontak saya juga nggak apa-apa. Saya ini Bapak Ibu Kabid Agama Sosial Budaya FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi kalau ada yang mencurigakan kayak gitu, boleh telepon saya, Pak Ustadz. Nih di Sukanegara ada yang ngaji nyumput-nyumput, pemerintah dia kafirkan. Ajaran kayak gitu gak boleh berkembang. Ini tolong kepada tokoh masyarakat Kemang, Sukanegara, jangan dibiarkan ajaran yang ingin menghancurkan negara kita sendiri berkembang. Harus buat laporan. Karena Indonesia ini kalau kata Gus Dur, negara yang terlalu pengecut. Indonesia ini nggak pernah menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Saya ambil contoh, NII, DITII sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya masih terus bergerilya, mempengaruhi orang banyak. Hizbut Tahrir, HTI sudah bubar, tapi orangnya masih aja pengajian kemana-mana. Khilafatul Muslimin, yang khalifahnya kemarin sudah diponis penjara 10 tahun, Bapak Ibu. Dia ini kan pernah ngebom Candi Borobudur ini, Abdul Qadir Hasan Baraja itu, Pak. KM-nya sudah nggak diakui, tapi pengajiannya masih di mana-mana. FPI itu sudah dibubarkan, Pak, tapi kelakuan oknumnya masih di mana-mana. Karena Indonesia terlalu takut dengan preman-preman berjubah, terlalu takut. Makanya buat Kang Banser, semangat Kang Banser, rapatkan barisan, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, hadapi semua kelompok-kelompok yang anti NKRI. Jumlah Banser di Indonesia ini sudah 7 juta jumlahnya. Tepuk tangan dulu. Miring negara ini kalau Banser ini mau bugoh. Tapi karena Banser adalah khidmat kepada kiai, menjaga NKRI, maka Banser harus membackup pemerintah negara ini demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi kita waspada, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hati-hati, zaman itu akan keluar, yakhruju qaumun min ummati, akan segelap keluar di tengah-tengah umatku sekelompok orang yaqra'unal Qur'an, mereka itu fasih-fasih membaca Al-Quran, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Laisa sholatukum ala sholatihim bisyai', sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Dan
puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sholat mereka hebat, puasa mereka hebat, bacaan Quran mereka hebat, tapi ajarannya mengajak kalian melawan kepada pemerintah yang sah. Hati-hati. Walaupun bacaan Qurannya bagus Pak, tapi ngajak kita melawan negara, ngajak kita melawan pemerintah yang sah, jangan sampai ikut sedemikian rupa. Halo? Tapi ngomong-ngomong bacaan Quran bagus, saya kok jadi bangga sama anak kita tadi ya, yang ngaji tadi. Tepuk tangan dulu. Tuh bikin bangga. Mana sawerannya banyak banget lagi. Nah itu saya setuju. Ya iya dong, yang begitu disawer. Itu syiar namanya. Saya jadi baca caption di media sosial. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Masih boleh. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Ada juga yang kedua, tangan kanan memberi, tangan kiri grepek-grepek. Tahu nggak Bu? Tangan kanan ngasih, tangan kiri ngelus-ngelus. Nyawer biduan. Ya ibu mah nggak tahu, nggak pengalaman. Yang pengalaman nih. Yang di sono-sono itu yang pengalaman. Yang kanan ngasih, yang kiri grepe-grepe. Daripada kayak gitu Pak, tangan kanan berbagi, nyawer tadi buat anak kita ngaji. Kayaknya sih saya tebak-tebak itu kalah isi amplop saya itu. Luar biasa ya Nduk ya. Ini Istiqomah kami bangga, bacaan Qurannya bagus. Bukan cuma bagus suaranya Bu, tapi memang dia menjiwai. Kan yang susah tuh menjiwai, apalagi anak seumur itu kan, menjiwai yang susah itu. Mudah-mudahan sekali lagi ia sukses dunia sampai akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.